Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrah azwamat mahdaqarakan fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisyrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para pengisi, pendahulu, kiai, Bapak Toladi Sadasan Baru, Bapak Kadus, sebagai suatu musibah, Bapak-bapak RT yang ada di Ipun Timur, keluarga, sahabat, kerabat, hadirin jamaah kaum muslimin yang semuanya insyaallah kita semua dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji beserta syukur sila tidak bangsa tidak mengucapkan puji syukur kita belum berdoa Allah Subhanahu wa taala sesampai dicancang perusahaan berbagai macam kenikmatan baik nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih lagi dengan nikmat umur dulu. Hingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah urusan itu hadir di malam ini. Mari kita sama-sama bertakziah mengiringi kepergian ayahanda kami amat Sukita. Saat itu juga sawah liwat dengan mengirim zikir dan doa sebagai bentuk bahwa pengusaha kita sedang berkata. Mudah-mudahan kehadiran pengusaha semua kita ini tetap dalam lindungan dan rahmat Allah termasuk almarhum. Dan pada keluarga yang ditinggalkan juga merasa tenang dan ikhlas menerima. Kedua kali selawat beserta salam tercurah doa junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena kuasa berselawat tentu sangat berharga najul kiamat syafaat beliau dengan predikat masuk surga berghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidina Abu Bakar pernah berhasil doa man dakhala qabra bila zabin aka'annama rakibal bahra bila safinatin rasul. Sering-sering kami kubur lagu di lebih bekal di lebih semu ibarat dengan lalu seberang lautan di narak perahu. Dan ini merupakan gambaran ketika kita melihat dalam kubur di narak bekal mau jauh ibarat dengan sambil seberang lautan lalu di kapal sekuat-kuatnya dokter dia ketengkam karena seorang perjalanan hidup di dalam kubur ini setahun 2 tahun mengalami bahkan ribuan tahun. Coba sila di zaman Nabi Adam sampai makin berhenti ada 10 tahun. Dan ini bukti bahwa hidup suhasa nilai dunia ini merupakan perjalanan yang cukup panjang. Membantu jamaah ini semua menjadi renungan dengan pengusaha ini. Adik merasa khawatir, takut ketika tidak kami kubur, justru adik baik jadi bekas nanti. Secara logika di dunia lalu bekal lampan atau dompu atau dinding dompu sila Mataram. Namun nikmat nak kembokan paling kurang 1.000 di baru lampan tu. Siapa? Lagu irup di dunia ini uruan padahal di dunia masih tak pernah main ending main keningga balik ke dengki masih merasa khawatir lagu kembali lamun kita berbicara tentang kubur tentang akhirat di Tuhan merasa khawatir wah ini sudah cukup bekal dan itu menjadi renungan buatan perusahaan terlalu berkelampang tidak di minyak itu balik berkelampang ke Mataram. Nah untuk nikah mulai oleh saat ini tentu kita berharap ini baik akilan itu dulu apa terpanggil menghadap Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Sering kami sampaikan jemaah, ndek apa ya takut mati ya. Cuma sama takutan apa jadi bekal. Apa jadi takilan buat sama tinggi. Namun mati jemaah kira ketik bila ketamtu nyawa itu lagu suahan sama tinggi sudah kepikiran. Namun jemaah sekalian, yang dalam kitab Tamdi Huruf ini penjelasan namun dengan ia bisa kubur yang manusia bersama terhindar dari siksa kubur yang saya boleh saya samakan di dalam kitab Tamdi Huruf ini
dijelaskan ada 4 macam pegawaian. Saya nggak terang telah gawe. Dende telah gawe, ada tetap gawe, ada terhindar dari siksa kubur, ada selamat dalam kubur niki. 4 macam pegawaian, 4 macam sakit tekan gawe, di 4 macam pegawaian yang sangat kita benci sudah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Isya Bulai Samarkandi namun aman di dalam kubur saat pertama di dunia tersuruh terjaga sembahyang 5 waktu. Dan itu sholat 5 waktu itu perlu dipelihara. Berbicara dipelihara tidak yang tenang. Hadir tapi pegawai sholat 5 waktu itu dalam keadaan apapun. Ingat jamaah, amal ibadah saat pertama kalinya terhisap era di dalam kubur, yakni ibadah sholat. Namun sholat, amal ibadah sholat, insya Allah amal ibadah saya yang terima. Lalu ketika amal ibadah sholat tertolak, selalu aku amal salah ini pun tertolak. Yang persoalan amal sholat ini, ibadah sholat ini barometer, sholat lain ia ta'ala ini dalam kubur tergantung dari bicara pegawai sholat. Nah ini yang pun tersuruh sholat ini kita remehkan dalam kondisi apapun, hatta nyawa terdoang hanya belum masih wajib sholat ya. Lalu berbicara pegawai tentu sesuai dengan kemampuan. Allah tidak pernah memaksa harus telanjang tiap sembahyang. Kan rambut dia tahu manjang tokon, rambut dia tahu manjang bejengkah juga dengan tokon sepanang itu. Lalu jejengku ya dengan dia tahu bejengkah tokon, dia tahu tokon tinduk miring, dia tahu tinduk miring ngalak, dia tahu ngalak isyarat, lalu dia tahu isyarat angan. Namun nanti tawangan ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti orang keberat saat sholat. Kita tak mau namun pengusaha jamaah yang kumpul dari narak jika segera menerus sembahyang. Insya Allah ya. Namun orang wah tak bayang si marbot jak mundi narak kesibukan yang kira-kira ya bakalan rugi dalam pegawaian itu tidak tinggal ketika azan. Dan itu bukti bahwa pengusaha imannya sudah mulai meningkat. Dan kita dalam sholat yang sekalian, isi Imam Ghazali ada 3 manusia selaku berpikiran, ampun. Dia narak dengan takbiratul ihram sampai salam tetap khusyuk. Dia narak. Andainya ia rukun salat, khusyuk mungkin dia narak jadi sah sembahyang jamaah. Andainya khusyuk dia jadi rukun salat. Lalu ya bahasa Imam Ghazali. Namun dan dia tahu khusyuk dalam sholat oleh takbiratul ihram sampai dengan salam minimal kesuruh khusyuk dia tahu. Dan ini coba tawarin ilmu. Namun dia tahu oleh takbiratul ihram sampai salam dia tahu khusyuk mana-mana yang tahu dia besan Imam Ghazali. Dia tahu kalau pas terbaca doa itu teknik di samping salah kurang niat takbiratul ihram dulu itu. Atau ihram bagi pikiran untuk dia lain lagu pas dengan kena inni wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Niki ya tersuruh ada tunang niat khusyuk. Kembalian ya pikiran semakin lama niki jawab. Dosa pertama. Yang kedua yang ketiga saya baca betul ya. Pas dengan kena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya tersuruh tunang niat betul. Kita berusaha khusyuk. Baru wajib dalam pikiran projek tu dia bangkai. Arak umur telan kini kita sembahyang dan ingat syarat tolik kelokok oleh pengembok itu memang iya wasaran syaitan menggoda. Kini waksa takbiratul ihram dong tapi ingat apa sama terlepas. Dia tahu dan itu membuktikan bahwa ada terjadi manusia kalibal kubur tebing tapi angan berbolak-balik. Nah, yang pun tersuruh minimal tahu pertama waktu ini wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Terus kedua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ketemu pas sakenan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini minimal itu tahu ini sesuai dengan penjelasan Imam Ghazali. Lagu alangkah sempurna, alangkah bagus ketika dalam sholat ini berusaha untuk khusyuk oleh takbiratul ihram sampai dengan salam. Dan kita akan sholat 5 waktu tersuruh dijaga agar tidak kena siksa kubur. Yang kedua tersuruh kuat-kuat baca Al-Quran sampai penjelasan ya salah satu isi daripada
panggilan kubur niki mutubnya alat jengkel jatuh dalam kubur kesuruh baca Quran, kuat baca Quran. Terus saya terus kuat bersedekah. Sampai kan jelasan berarti kelebihan daripada sedekah itu. Terus keempat kuat berzikir baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih niki atau ada zikir-zikir selain yang niki ia saat sebab tidak terhindar dari siksa kubur. 4 macam. Terus untuk ke balak tidak doang gawe karena ia sebab dia tersiksa di dalam kubur. Ada 4 masing-masing di dalam kitab Tamjidul ini. Pertama, yang dengan segera berhubung berdaya. Jadi berhubung berdaya itu hindari. Yang kedua dengan khianat. Tapi kadang khianat ingkari janji. Total berjanji ingkar, khianat. Jadi kita penyebab dengan itu siksa di dalam kubur. Yang ketiga namimah. Tapi kena namimah jamaah dengan sadiran penipu pelatih ini menyebabkan dengan dari pecah belah. Terus yang keempat, ia penyebab siksa kubur yang dengan sandi girang jaga pendek kubur. Sangat sepele cara pendek kubur ini. Dalam hadis dijelaskan bahwa kebanyakan dengan disiksa di dalam kubur itu gara-gara pendek kubur. Di bawah beristibrak, di bawah berkeren, di bawah nanti pendek kubur yang jujur, sungguh. Dia syarat sebab tersiksa di dalam kubur. Dan apakah dosa belik? Ternyata karena hal sepele, karena pendek kubur. Apa surah apik kini besar menek itu. Dan doanya terburu-buru anti bulu pendek kubur itu sungguh. Yang pokoknya Rasulullah ittaqul baul daripada apik saran pendek kubur anti sungguh lucu. Nah, namun dalam kitab fikih ini lalu sekat lalu subun berkeren, namun kalau keren masih baik kesuruh nanjang dia masih kesuruh berunjak dia masih ada suruh ke penuh tuh. Yang itu dalam jamaah laki ya syarat yang dikatakan deh menurut keberat misalnya peneko karena rapi akibat najis tidak saruku ya kan subuh kena pakaian dia dasar sholat kan. Ia telah mengukur tegawe bertahun-tahun di syarat sebabnya tinggal disiksa. Namun dia jaga pendek kubur. Nah terus akan 4 sangat cinta benci si Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 4 pegawai. Pertama dengan gerang berjorak peninggal semayang. Kedua dengan baca Quran salah luntur baca Quran. Dan itu salah luntur baca Quran. Baca Quran musalah orang. Terus girang berjorak ketika lalu sembahyang. Terus saka telun dengan girang subulan uni kotor ketika puasa. Dan ini terus saka 4 dengan saka lelik berlebihan di bangun kubur. Dan ini saka kalian sangat sinterbenci. Tidak doang dalu. Sintung dalam ini karena di bangun kubur di samping kubur usaha menjadi sampai kelale sampai berlebihan. Nah itu 4 pegawaian sudah pegawai. 4 pegawai yang tidak pegawai, 4 pegawai biasa sana sih kita benci sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus jamaah sekalian ampun sekejap sebagai penutup ya. Jamaah saliran lebok. Ternyata kita bukan lebok niki menentukan bernasib jenazah sampai lebok di dalam kubur. Makin yang insiden bukan lebok dan saya bisa bermanfaat. Yang berusaha jangkupan lebok ini harus kita mantap. Ini mulai dalam kitab Al-Bughyatul Murtasyidin atau kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 153 tonton kejelasan tukang lebok sapasnya tapi ada lepas jenazah di dalam kubur niki sehingga awali isi Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, musibah demak tapi ada tanah waktu kali ini atau masih nalap bingkalan entah selesai azanan kamatan terus demak mana-mana senggam nanti bentuk bongkeran masih bacaan menilai dalam kitab niki inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr sampai akhir itu kali yang bacaan dan tahdam tanah mulia sita
lepasan itu di bokos itu atau di samping bokos menara masuk bingkalan di kiasi itu. Nah itu. Bahkan baginda Rasulullah SAW gara-gara ucapan niki ya syarat sebab mayit sama itu siksa belum tersiksa dan itu hukumnya. Dan pun sangat menentukan seolah lengan yang kedai di dalam kubur tergantung yang dari dengan tahu lebok. Namun tahu rindu yang selalu insya Allah mungkin dan jelasan dari dalam kitab niki ternyata dia berdoa yang bersyafaat untuk jenazah samudra lebok niki dan sok-sok terbelebok arah uni doa yang inna anzalna fi lailatul qadri sampai 3 kali baru dia muncul lepas turut dekat bokos baru lepasan dia ke nah suahan senun arah ada jamaah biasa kan tekan tambah ada sana yang si tambah dia ngetang waktu dia tambah tanah niki dan ucapan doa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yang situ anda tidak tahu dia tambah itu mana situ minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dan ini dia doa dengan melapor dia doa dengan menunggu napiaran tumput jenazah mudah-mudahan ada manfaat ya. Walaupun sedikit mungkin jadi bahan renungan buat kita semua ini kita sama-sama bermenung lah bahwa kita ini tentu akan kembali asal ke tanah yang kembali ujung tanah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan demikian atur yang telah memberikan penismaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.